Ya, halo guys, selamat datang kembali ke channel ini. Hari ini saya mau ngomongin tentang apa yang terjadi ketika misalnya seorang anak scapegoat keluar dari sebuah keluarga disfungsional. Keluar, atau mungkin kita bisa pakai kata melarikan diri, gitu ya misalnya. Tapi saya mau bahas ini secara keseluruhan lah. Sekalian jadi teman-teman bisa dapat gambaran apa sih sebenarnya yang terjadi. Saya kemarin sempat baca sebuah kisah ya, teman-teman ya. Jadi sebenarnya ada seseorang tuh yang dia mungkin tumbuh di sebuah keluarga normal, tetapi dia kemudian menikah dengan seseorang yang sepertinya adalah anak scapegoat. Kemudian dia tinggal di dalam keluarga tersebut, gitu ya. Yang dia nggak tahu itu adalah bahwa ke-scapegoatan pasangan dia itu kemudian turun kepada dia dan anak-anaknya juga. Mereka menjadi sebuah keluarga scapegoat di dalam lingkungan keluarga disfungsional tersebut, gitu ya. Karena dia nggak tahu, jadi dia nggak tahu cara menghadapi ini, gitu ya. Nah, di video ini saya mau bahas juga apa yang bisa dilakukan sebenarnya ketika misalnya seseorang merasa bahwa dia itu adalah anak scapegoat di sebuah keluarga disfungsional atau keluarga scapegoat di sebuah keluarga disfungsional, gitu ya. Jadi guys, ini sebenarnya sesuatu yang pahit yang saya harus katakan, tapi menurut saya ini hal yang paling realistis lah yang kita bisa lakukan. Ketika kamu merasa bahwa kamu adalah anak scapegoat di sebuah keluarga disfungsional, hal paling realistis yang kamu bisa lakukan adalah berusahalah memandirikan dirimu secara finansial dan kemudian mencari jalan keluar untuk punya kehidupan sendiri dan keluar dari keluarga disfungsional tersebut, gitu ya. Dalam arti tinggal di luar sana dan kemudian dengan segala cara meminimalkan kontak dengan keluarga disfungsional tersebut, gitu ya. Ini sesuatu yang sepertinya kok mungkin kelihatan bukan jalan yang baik, gitu ya, karena memisahkan diri dari keluarga. Tetapi bagi yang ngalamin mungkin tahu gitu bahwa ini adalah hal paling realistis yang kamu bisa lakukan untuk memperbaiki kehidupan kamu dan membentuk kehidupan kamu sendiri, gitu. Nah, yang kalian harus tahu adalah kalau misalnya kalian mau melakukan ini, walaupun kalian bisa mandiri secara finansial, walaupun kalian misalnya punya kemampuan untuk punya kehidupan sendiri di luar, ini nggak mudah dilakukan. Kenapa? Karena keluarga disfungsional itu biasanya anggota-anggota yang lain selain anak scapegoat itu, mereka nggak rela itu terjadi. Mereka nggak mau anak scapegoatnya itu keluar atau lepas. Biasanya mereka menggunakan berbagai macam cara agar anak scapegoat ini nggak bisa keluar atau lepas. Walaupun misalnya di luar, gitu ya, mereka mencari berbagai macam cara supaya scapegoat itu tetap ada di keluarga tersebut atau anak tersebut. Misalnya, bisa saja awal-awal itu mereka kemudian bisa berubah tiba-tiba menjadi baik lah, dulunya suka merendahkan gitu ya, menghancurkan, sekarang tiba-tiba berubah jadi baik, berusaha menjadi kelihatan memberikan penghargaan, hadiah dan segala macam supaya si anak tuh nggak jadi keluar. Itu bisa. Kalau itu nggak berhasil, bisa juga dengan cara lain akhirnya membentuk drama lah, ya, menuduh yang bukan-bukan lah gitu ya, melentarkan fakta-fakta yang tidak benar lah supaya si anak tuh nggak bisa keluar dari lingkungan tersebut. Nah, perlu keteguhan hati, keberanian diri, kemauan keras untuk misalnya menghadapi ini semua. Keteguhan hati untuk mengatakan bahwa saya mau keluar apapun yang terjadi, saya harus bisa punya kehidupan sendiri dan menjauhkan ini semua dari diri saya. Nah, berikutnya, apa yang terjadi ketika misalnya seorang anak scapegoat kemudian berhasil keluar dari keluarga disfungsional tersebut? Apa yang terjadi pada keluarga disfungsional tersebut, ya? Nah, inilah guys, kalian harus tahu betapa destruktifnya sebuah keluarga disfungsional. Ketika anak scapegoat itu misalnya berhasil melarikan diri dalam tanda kutip dari keluarga di situ, akan ada anak scapegoat baru yang diciptakan. Dari yang tersisa akan diciptakan anak scapegoat baru. Dan inilah contoh betapa destruktifnya keluarga disfungsional. Ada anak golden child yang kemudian dijadikan anak scapegoat. Ada peran yang ditukar.
Ini menghancurkan anak golden child itu dengan sangat luar biasa. Ketika dia biasa menjadi anak golden child dan sekarang bertukar peran menjadi anak scapegoat, itu menghancurkan jiwa mereka dengan sangat luar biasa. Secara ekstrim, ada kejadian di mana anak golden child yang menjadi anak scapegoat tidak sanggup menanggung itu dan kemudian melakukan bunuh diri. Ya, ini jawabannya ketika misalnya kalian berpikir bahwa apa yang terjadi sih kalau misalnya anak scapegoat untuk melarikan diri, ya? Apakah keluarga disfungsionalnya akan hancur? Enggak. Akan ada peran-peran lagi yang dibagikan kepada anak-anak yang tersisa di dalam keluarga tersebut. Ya, oke guys, ini aja yang gue bagikan hari ini supaya teman-teman punya gambaran gitu ya. Kalau misalnya apa sih yang terjadi kepada seorang anak scapegoat ketika misalnya dia keluar dari sebuah keluarga disfungsional, dan mudah-mudahan kalian mungkin yang ngerasa membawa anak-anak scapegoat, kalian juga punya langkah-langkah sendiri bagaimana bisa keluar dari sebuah keluarga disfungsional. Semoga video ini membantu. Sampai jumpa di video berikutnya.